Selamat pagi saudara. Kali ini saya akan memberikan ulasan ringkas mengenai Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dan saya minta maaf, saya tidak akan membacakan bagian itu, tapi saya berharap Bapak Ibu sebelum mendengarkan video ini membaca bagian itu. Ya, membaca bagian itu, dan mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan yang menyelamatkan. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mau belajar firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, di dalam Lukas memberikan laporannya ini, dia menyertai dengan bukti-bukti sejarah. Artinya dia mengawali pasal 3 ini dengan laporan tentang keberadaan mereka atau keberadaan orang-orang Israel pada waktu itu di dalam kekangan daripada bangsa asing. Kita melihat di situ tadi ada laporan tentang siapa Kaisar Tiberius, lalu ada wali negeri yaitu Pontius Pilatus dan beberapa raja-raja wilayah. Ini menunjukkan kepada kita kondisi orang-orang Israel pada waktu itu berada di bawah tekanan bangsa asing. Nah, kemunculan Yohanes Pembaptis setelah kurang lebih 400 tahun Allah bungkam, tidak berbicara melalui hamba-hambanya. Jadi kita tahu ya, jarak antara para nabi-nabi kecil itu sampai munculnya Yohanes itu diperkirakan sekitar 400 tahun ya, kurang lebih 400 tahun. Jadi itu sebuah momen yang sangat agung bagi kehidupan orang Israel setelah sekian lama Allah vakum, tidak menyatakan firman-Nya kepada hamba-hambanya, dan kemunculan daripada Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh sebuah momen yang menggembirakan, di mana sekarang Allah kembali ingin dekat dan ingin menyatakan cinta kasih-Nya kepada orang-orang Israel. Saya tidak lagi membahas masa intertestamental itu ya, yang kurang lebih 400 tahun, tapi kita mungkin nanti suatu ketika akan memperhatikan juga informasi tentang itu. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat di dalam apa yang Lukas sampaikan ini, selain daripada dia membahas bukti-bukti kesejarahan tentang pemerintahan pada waktu itu, dia juga menyatakan bahwa di zaman itu juga ada imam besar yang sedang melayani, yaitu Hanas dan Kayafas. Dan mungkin kita akan bertanya ya, kenapa kok disebutkan dua orang imam besar yang sedang menjabat pada waktu itu? Nah saudara, seperti di halaman Facebook saya sudah menuliskan tentang ini ya. Menjawab ini, jadi ada beberapa pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa yang satu itu imam besar, yaitu Kayafas, dan kedua itu Hanas itu disebut sebagai Sagan. Sagan ini maksudnya pengganti jikalau si imam besar itu berhalangan atau sakit. Lalu ada lagi pendapat yang kedua bahwa kalau Kayafas itu adalah imam besar, tetapi Hanas itu adalah disebutkan nasi. Nasi bukan nasi yang kita makan ya, tapi namanya pada waktu itu nasi, artinya kepala mahkamah agama. Ya, jadi seakan-akan dalam gambarannya itu Kayafas itu mewakili Harun dan Hanas itu mewakili Musa. Itu pendapat yang kedua. Nah, ada lagi pendapat yang ketiga, dan kemungkinan besar saya lebih setuju di pendapat yang ketiga itu, yaitu bahwa Hanas itu adalah imam yang sudah dipecat oleh pemerintah Romawi, dan Kayafas itu adalah imam besar yang resmi. Nah, namun dalam kenyataannya setiap hari kita melihat sepertinya Hanas ini masih punya pengaruh, sehingga dia disebutkan di situ sebagai imam besar, baik Kayafas maupun Hanas, karena meskipun Hanas sudah dipecat ya, atau sudah meletakkan jabatan itu, tapi dia masih punya pengaruh ya, masih punya pengaruh. Jadi seperti misalnya ada orang yang memerintah ya, contoh, kita kasih contoh misalnya seorang pendeta di satu jemaat itu, lalu dia pensiun ataupun diberhentikan, tapi dia masih
punya pengaruh di dalam jemaat yang dia pimpin. Nah, seperti itulah gambarannya kira-kira. Jadi sebagai imam besar yang resmi adalah Kayafas, Hanas ini adalah imam besar pecatan, tapi masih punya pengaruh, masih punya kontribusi, masih punya otoritas di tengah-tengah umat Allah. Itu menjawab tentang Lukas pasal 3 ayat 2 mengenai keberadaan dua orang imam besar disebutkan oleh Lukas secara bersama-sama. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes yang muncul ini menurut Lukas, ya, menurut Lukas, Yohanes ini adalah penggenapan daripada apa yang pernah dinubuatkan oleh Yesaya di dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Artinya Lukas memberikan catatan ini. Nah, dan juga Yohanes, Sang Yohanes Pembaptis itu mengklaim bahwa itu adalah sebuah keberadaan dirinya adalah sebuah penggenapan terhadap apa yang pernah diserukan oleh Yesaya, yang mana Lukas pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat ke-6 itu dikutip secara langsung, ya, semua apa yang dikatakan oleh Yesaya. Jadi intinya Yesaya pada waktu itu menubuatkan tentang ada suara itu yang dikatakan adalah dari padang gurun, ya, di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya Yesaya pada waktu itu di dalam pimpinan daripada Allah Roh Kudus, ya, di bawah pimpinan Allah Roh Kudus menubuatkan kalimat-kalimat ini untuk suatu ketika digenapi, dan itu digenapi dalam diri Yohanes Pembaptis. Apa yang disampaikan oleh Yesaya yaitu bahwa ada orang yang akan berteriak, yang akan berseru untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Allah di dalam proses penyelamatan. Nah, kita tahu nanti bahwa rupanya seperti laporan daripada Injil, memang Yohanes Pembaptis ini bertugas untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Ya, karena tidak lama berselang, dalam durasi waktu yang tidak terlalu lama, Yesus nanti datang, ya, dan dibaptis oleh Sang Yohanes Pembaptis ini untuk Yesus, ya, melakukan pelayanan setelah Yohanes Pembaptis melayani, baik itu melalui seruan-seruan yang disampaikannya maupun juga melalui pelantikannya, melalui baptisan, ya, di Sungai Yordan itu, ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua apa yang dilaporkan oleh Lukas ini kita lihat secara utuh, menyeluruh dalam pandangan tota scriptura, artinya melihat Alkitab secara keseluruhan, dan kita tidak boleh meragukan lagi bukti daripada kesejarahan laporan daripada Lukas ini. Nah, Yohanes Pembaptis ini muncul dengan membawa sebuah tema, yaitu tentang pertobatan, ya, karena Yohanes mengumandangkan sebuah seruan tentang pertobatan, maka dia menuntut respons daripada orang-orang yang mendengarnya pada waktu itu. Pertobatan yang dimaksud adalah sebuah perubahan sikap yang mendasar, oleh karena orang harus mengerti bahwa dia sebenarnya dimurkai oleh Allah, tetapi oleh anugerah Tuhan datang, Tuhan menyatakan cinta kasih, membuat orang-orang yang sebenarnya dimurkai itu untuk dibawanya di dalam tempat bersama dengan dia untuk menikmati keselamatan. Jadi Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk keselamatan ini, ya. Yohanes Pembaptis bukan sumber daripada keselamatan. Yohanes Pembaptis hanya jalan, hanya alat untuk menyatakan tentang kebesaran Allah. Nah, nanti yang menyempurnakan, memenuhi segala apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu adalah kedatangan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang disebutkan oleh Yohanes adalah pertobatan, metanoia, ya. Metanoia itu
Kayak di situ muncul kata metamorfia, ya. Itu metanoia artinya berubah, ya, dan perubahannya itu tidak pernah kembali lagi di posisi semula. Itu metanoia itu. Jadi berubah artinya ya tidak mengulangi lagi dosa yang sama. Sekiranya selama ini kita menjadi pembuat dosa, lalu setelah kita di dalam Tuhan, setelah ada pertobatan, ya, menyatakan diri sekarang kita takluk di bawah pemerintahan Tuhan. Itu namanya pertobatannya, ya. Jadi menyatakan diri takluk di bawah otoritas Tuhan, takluk di bawah kebenaran, takluk di bawah firman Allah. Ya, jadi orang yang bertobat itu menaklukkan hidupnya di bawah kebenaran. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu, ya. Ya, namanya itu bertobat. Ya, artinya ada perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang sangat besar di dalam hidup orang-orang itu. Nah, saudara, bukti daripada pertobatan di dalam konteks daripada pelayanan Yohanes Pembaptis harus diwujudkan dengan memberi diri dibaptis. Ya, jadi bertobat, komitmen untuk bertobat diwujudkan dengan sebuah pernyataan simbol atau tanda fisik, yaitu dibaptis. Ya, jadi kita juga bicara ya tentang cara baptis ini, itu bukan masalah ya, bukan masalah, dan di dalam bagian ini bukan menjadi hal yang menyita perhatian kita, ya. Yang penting apa isu atau apa tema yang diusung oleh Yohanes, yaitu mempersiapkan jalan bagi Kristus dengan seruan bertobat dan memberi diri dibaptis. Artinya meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, dan sekarang mau hidup di dalam kebenaran. Seperti tema kita di dalam Advent yang kedua ini, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kalau dalam bahasanya situ, mifalalini giraira mihauge lalazoai. Jadi ada kaitan, ya, kaitan perubahan yang terjadi dalam diri. Selalu Bapak Auri adalah aboto badudu wa si sohore ya barzilale ba ire saya ngapa lehore daun paya da ini ilulu ba urinia bare wa maturu lo walangi, bare wa maturu daromali lo walangi. Nah, Yohanes merangkai semua apa yang dia nyatakan di dalam bagian ini, ya. Misalnya dalam ayat yang ketiga itu, jadi maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah, ya, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobat, beri diri dibaptis, Allah mengampuni dosa. Karena memang dosa inilah yang menjadi permasalahan kita, ya. Dosa menjadi permasalahan kita, dan Tuhan melalui pemberitaan Yohanes, Allah memberikan pengampunan bagi mereka yang bertobat dan mengasihi Dia. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, dalam seruan daripada Yesaya ketika dia berbicara tentang Yohanes yang akan mempersiapkan jalan Tuhan, ada satu kalimat yang penting di situ yang perlu kita perhatikan di ayat yang ke-6. Semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Ya. Bahwa semua orang sekarang, sesegera, tidak lama lagi setelah Yohanes berteriak, bukalah jalan bagi Tuhan. Karena Tuhan mau datang. Tuhan mau datang seperti apa? Yaitu Yesus Kristus nanti datang. Nah, kita nanti lihat ya, waktu saat pembaptisan di Yordan itu, waktu Yesus datang untuk memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi? Ada tanda dari surga, dan Roh Kudus yang berbicara pada Yohanes bahwa inilah dia, anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu suara Bapa dari surga menyatakan kepada Yohanes bahwa inilah dia, Sang Kristus, Sang Logos yang telah menjadi daging, yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang akan menyatakan jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah pembicaraan Yohanes itu, atau setelah Yohanes berteriak, berkhotbah, menyampaikan kepada banyak orang tentang isu ini, tentang keselamatan yang daripada Tuhan itu, beri dirimu untuk dibaptis dan tunjukkanlah sikap hati yang bertobat, sikap hidup yang telah bertobat, maka orang-orang pada ketakutan datang kepada Yohanes. Yohanes, apa yang kami perbuat? Itu kalau misalnya Bapak Ibu tanya, atau Bapak Ibu lanjutkan pembacaannya, ya, melanjutkan pembacaan sampai selesai daripada teks ini atau perikop ini, dan kita melihat nanti di situ ada 3 kelompok manusia yang datang kepada Yohanes Pembaptis, ya. Karena sekali lagi sebelumnya Yohanes setelah sampai ayat 6 itu, kalau kita membaca ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-8, 9, Yohanes sangat jelas-jelas menunjukkan kepada mereka bahwa mereka membutuhkan anugerah. Kenapa? Misalnya dalam ayatnya yang ke-7, ya. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Ya, jadi Yohanes mengingatkan mereka, jangan main-main. Sekarang engkau pasti akan berhadapan dengan murka daripada Allah. Murka, ada amarah. Karena apa? Karena ada dosa. Ya, seperti Yesaya 59 katakan, dosa itu telah menghalangi manusia untuk bisa berhubungan dengan Allah, ya. Kormi dah sama balia mikro palang ini olah lewami dah bahulu ibini ubahnya itu Yohanes pasal Yesaya pasal 59. Ya, jadi dalam rangkaian apa yang disebutkan oleh Yohanes ini Yohanes tidak main-main. Dia menyatakan bahwa ada murka yang harus Anda tanggung. Maka bagaimana supaya engkau boleh terbebas dari murka itu? Maka berilah dirimu untuk dipimpin oleh Allah, tunjukkan sikap pertobatan, dan lihatlah, terimalah keselamatan yang daripada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, keselamatan yang dari Tuhan. Jadi baik para nabi dalam perjanjian lama maupun Yohanes, bahkan Yesus, bahkan para murid Yesus, ya, Petrus dan kawan-kawannya serta Paulus, ya, terus menegaskan isu ini bahwa keselamatan itu adalah dari Tuhan. Sekali lagi, keselamatan itu adalah dari Tuhan. Kalau orang bersedia bertobat, lalu orang bersedia memberi diri dibaptis, lalu orang bersedia hidup di dalam kebenaran, itu karena Tuhan. Sekali lagi, itu karena Tuhanlah yang mengerjakan itu oleh kuasa daripada Allah Roh Kudus. Maka keselamatan kita sebagai orang-orang percaya itu bergantung penuh pada otoritas Tuhan, bukan kita. Ya, sekali lagi, bukan kita yang ingin memilih, bukan kita yang ingin melakukan, bukan kita yang ingin meraih daripada keselamatan itu, tetapi Allah di dalam otoritasnya bekerja untuk menyatakan kita keselamatan. Itu poin pentingnya, itu ajaran yang sangat hakiki tentang kebenaran daripada firman Allah. Nah, sekali lagi saya melanjutkan bahwa ada tiga kelompok orang yang datang setelah khotbah daripada Yohanes itu, atau setelah teriakan Yohanes itu. Ada 3 kelompok manusia yang datang. Yang pertama adalah orang banyak. Orang banyak itu bertanya kepada Yohanes, apa yang kami perbuat? Dan apa yang dijawab oleh Yohanes? Ya, tunjukkanlah hidup yang berbagi. Kalau kau punya baju, beri kepada mereka yang tidak punya baju. Kalau kau punya makanan, beri kepada mereka yang tidak punya makanan. Nah, kemudian yang kedua ada pemungut cukai. Lalu Yohanes memberikan jawaban ketika mereka berkata, apa yang kami perbuat? Yohanes memberikan jawaban, jangan menagih lebih banyak daripada apa yang sudah ditentukan. Yang ketiga, para prajurit datang. Apa yang kami lakukan, Yohanes? Yohanes menjawab, jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya. Jadi buah-buah pertobatan ini harus bisa diaktualisasikan melalui apa yang bisa dilihat,
apa yang bisa kita saksikan, melalui apa yang kita bisa kerjakan. Jadi dia menyatakan di situ ya, bagi orang banyak mari berbagi, bagi pemungut cukai yang kerjanya adalah memungut pajak dari orang, mari pungutlah pajak sesuai dengan porsinya, ketentuannya. Jangan tambah, jangan memeras, jangan ada pungli, dan jangan ada sikap mau cari keuntungan sendiri. Dan bagi para prajurit, tentara, ya, atau serdadu-serdadu, Yohanes berkata, jangan memeras, jangan memeras, jangan merampas. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, jadi ini prinsip Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bertanya apa maksudnya Yohanes ketika dia berkata bertobatlah, ya dia sudah jelaskan. Pertobatan itu ya sebenarnya yang paling mendasar adalah hati kita, jiwa kita, hidup kita yang siap untuk menerima anugerah Tuhan. Sekarang mau belajar untuk hidup dalam kebenaran, dan itu harus diwujudkan di dalam apa yang bisa kita kerjakan setiap hari. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara di dalam memperingati Advent yang kedua ini. Biarlah cinta kasih dari Allah, ya, cinta kasih dari Allah, belas kasih daripada Tuhan menjadi milik saudara dan saya. Tuhan dimuliakan. Amin.